الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله فرض الصيام والزكاة على المؤمنين وختم شهر رمضان بعيد الفطر للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat kita rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk beribadah, melaksanakan sholat Id dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dengan segala kekuatan dan kemampuan kita. Kemudian kita tinggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat rahimakumullah. Ketika fajar menyingsing pada hari ini Idul Fitri, kita mendengar bukan hanya gemuruh takbir yang membesarkan Allah, jauh dalam lubuk hati kita mendengar gemuruh perasaan yang mengharu biru, gemuruh suara kepedihan dan juga kegembiraan, gemuruh tangis dan tawa. Kita menangis karena mengenang Ramadan yang tiba-tiba meninggalkan kita pada akhir waktunya, pada ujung jaganya, pada kesempurnaan bilangannya. Kita tertawa karena tiba pada hari bersyukur yang menghantarkan kita pada curahan hujan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, perlahan-lahan sedikit demi sedikit marilah kita kosongkan pikiran kita sejenak. Marilah kita ingat
orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kenanglah ayah ibu kita, kakek nenek, suami istri, kakak, adik, anak, tetangga, kekasih, ataupun siapapun mereka yang sekarang lagi tidak bersama kita saat ini. Mereka barangkali ada di antaranya sekarang lagi dalam perantauan, lagi terbaring sakit, atau ada yang sudah dipanggil Allah untuk menghadapnya. Kemanakah ayah atau ibu yang pada lebaran lalu memeluk dan menyambut uluran tangan kita dengan kasih sayangnya? Kemanakah kakek atau nenek yang pada lebaran lalu masih mencium kita? Kemanakah suami ibu atau istri bapak yang pada lebaran lalu masih bersama-sama dengan keluarga? Kemanakah anak, kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu telah tertawa berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga, kekasih, sahabat yang lebaran lalu masih sempat menyalami kita? Mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ya Allah, hari ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf atas dosa-dosa kami kepada mereka. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul di rumah kami. Tetapi kami mohon ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada mereka. Harumkan kuburan mereka dengan rangkaian doa-doa kami. Sampaikan salam kami yang tulus kepada mereka. Ringankan beban yang menimpa mereka di alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada doa-doa yang sangat menyentuh dan dianjurkan dibaca pada malam-malam bulan Ramadan. Ramadan memang sudah berlalu, tapi berguna bagi kita merenungkan kembali doa itu. Tuhanku, para pengemis telah berhenti di pintumu. Orang-orang fakir telah berlindung di hadapanmu. Perahu orang-orang miskin telah berlabuh pada tepian lautan kemurahanmu dan kuasamu, berharap dapat singgah di halaman kasihmu dan anugerahmu. Tuhanku, jika di bulan yang mulia ini Engkau hanya menyayangi orang yang menjalankan puasa dan sholat malamnya dengan penuh keikhlasan, maka siapa lagi yang akan menyayangi pendosa yang kurang beribadah, yang tenggelam dalam lautan dosa dan kemaksiatan? Tuhanku, jika Engkau hanya mengasihi orang-orang yang taat, maka siapa lagi yang akan mengasihi orang yang durhaka? Sebenarnya Engkau hanya akan menerima orang-orang yang banyak amalnya saja. Maka siapa lagi yang akan menerima orang yang sedikit amalnya? Ilahi, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang sholat malam, selamat sejahteralah orang-orang yang ikhlas. Sedangkan kami adalah hamba-hambamu yang berlumuran dosa. Sayangilah kami dengan kasih sayangmu, bebaskan kami dari api nerakamu dan maafmu. Ampuni dosa-dosa kami dengan kasih sayangmu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat
yang dimuliakan Allah, doa di atas menunjukkan bukan hanya kerendahan hati pendoa, tetapi juga pengakuan pendosa. Kita merasakan segala kelemahan diri kita dan menggantungkan segala amal kita kepada kasih sayang Allah. Kita telah berusaha mengisi Ramadan dengan amal-amal kita, tetapi kita banyak sekali kekurangan kita. Kemalasan kita lebih banyak dari ketaatan kita. Kealpaan kita lebih besar daripada zikir kita. Lidah-lidah kita lebih banyak bergunjing, memaki, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut ketimbang membaca Al-Quran, menyebut asma Allah atau menghibur hamba-hambanya. Seluruh anggota badan kita lebih cepat memenuhi perintah hawa nafsu daripada menjemput panggilan Tuhan. Apa akibat dari semua ini? Kita terus-menerus dirundung musibah. Kegelisahan lama bersambung dengan kegelisahan baru. Kecemasan kita bertambah setiap hari. Kita kejar kebahagiaan, tapi kita sering menemukan penderitaan. Kita tak pernah tenang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali karena perbuatan tangan-tangan kalian juga. Tetapi Allah mengampuni banyak sekali. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi apapun yang menimpa kita berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tubuh yang sakit, rezeki yang sempit, musuh yang menyerang, bencana yang menimpa, hati yang terluka, semuanya adalah akibat dosa. Tetapi Allah yang Maha Pengasih tidak pernah selalu menghukum dosa-dosa kita. Dengan sabar Dia menanti hamba-hambanya yang mau melabuhkan perahunya pada tepian lautan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya Allah menyiksa manusia karena apa yang mereka lakukan, tentu tidak akan tinggal di muka bumi ini satu makhluk pun yang hidup. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai ke waktu yang ditentukan. Maka apabila datang waktunya, maka sesungguhnya Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Al-Quran surah Al-Fatih ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi tempo kepada kita untuk bertobat, bersihkan dosa-dosa itu dengan meninggalkan dosa-dosa itu sekarang juga. Datanglah kepada Allah dengan penuh penyesalan, akui segala kesalahan dan kemaksiatan kita. Segera setelah Dia yang Maha Kasih menerima taubat kita, semua akibat buruk dosa itu akan dihapuskan. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengganti seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Allah akan mengganti ketakutan kita dengan rasa damai, kefakiran kita dengan kecukupan, kebodohan dengan pengetahuan, kesesatan dengan petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengarkan juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih memanggil hamba-hambanya yang berdoa dengan sapaan yang sangat mesra. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melewati batas dalam berbuat dosa,
Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tak lagi dapat membela diri. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53-54. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, siapa yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil ya ibadiyalladzina aqamus shalah, wahai hamba-hambaku yang mendirikan salat, atau ya ibadiyalladzina amilus shalihat, wahai hamba-hambaku yang melakukan amal soleh. Yang dipanggil Allah untuk kembali ke pangkuannya adalah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Yang dipanggil Allah adalah kita semua yang sudah menghabiskan usia kita dalam kemaksiatan. Yang disapa Allah adalah dengan penuh kasih sayang anak kita semua, yang sudah membebani punggung kita dengan kedurhakaan. Yang diminta Allah tidak banyak. Jangan berputus asa. Dosa-dosa kalian besar, tetapi lebih besar lagi ampunan Allah. Tetapi kasih sayang Allah yang sangat layak untuk kita capai, karena Allah sayangnya mengikuti langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini juga tidak ditangguhkan pada hari akhirat, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, jika kita merasa kurang berkhidmat kepada orang tua, jika kita selama ini mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati mereka, segeralah datang kepada keduanya, bersumpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan yang pernah menimbang kita dengan air matanya. Mintakan maaf atas kekurangan perkhidmatan kita kepada mereka. Jika di antara keduanya sudah meninggalkan dunia, kirimkan doa yang tulus kepada mereka. Antarkan doa itu dengan amal soleh, dan hadiahkan amal soleh itu kepada mereka. Ziarahlah kuburan mereka, lalu bertobatlah kepada Allah, mohonkan rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita. Mohonkan kepada Allah agar Dia mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah setelah sholat Id nanti berkunjunglah kita ke kuburan. Kita ziarahi kuburan orang-orang terdekat kita, atau kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Merenunglah di sana, di atas pusara ayah ibu, kakek nenek, anak, atau orang-orang yang kita cintai. Tenanglah bahwa kita juga akan berbaring di tanah seperti mereka, dibungkus dengan kain kafan, bergolek seperti seonggok tubuh yang tak berguna dan terlupakan. Tengoklah ke kiri dan ke kanan, bukankah lebaran lalu mereka masih bersama kita, ikut pergi ke tempat ini
ikut mengemaskan takdir di samping kita. Tetapi hari ini Allah memanggil mereka terlebih dahulu. Kirimkan doa yang tulus kepada mereka, mohonkan kepada Allah supaya Dia memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Kita juga tidak tahu, mungkin saja setelah sholat Id nanti atau besok kita juga yang akan dipanggil Allah untuk menghadapnya. Kita juga akan diantarkan oleh kaum kerabat ke kuburan. Untuk itu mulai saat ini, marilah kita mengingat akan kematian dengan selalu meninggalkan apa yang dilarang Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama 'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yarhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. قل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول أمورنا يا الله بطاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامك وصحتك والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا الله، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها.
Ya Allah bihusnul khatimah ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.